Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ID Jatim, kembali lagi bersama kami di podcast ID Jatim bahas seputar kesehatan. Nah, perkenalkan saya dengan Dr. Jihan yang menjadi host pada siang hari ini. Ya, oke, akhir-akhir ini kesehatan reproduksi cukup meningkat nih dok. Betul. Antusiasme masyarakat cukup meningkat terutama di kalangan remaja. Iya betul sekali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai keluhan yang paling sering pada wanita, yaitu keputihan. Nah, sebenarnya keputihan itu bahaya atau tidak sih? Nah, oleh karena itu untuk menjawab itu semua kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan expertise di bidang kesehatan reproduksi wanita, yaitu Dr. Eti SPOG Konsultan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Iya. Alhamdulillah nih dok masih bisa meluangkan waktunya di tengah jadwalnya sangat padat Iya, nih dok. Alhamdulillah. Terima kasih juga ya untuk kesempatannya. Bravo untuk ID Jawa Timur. Monggo dokter silakan memperkenalkan diri lebih lengkap lagi. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan saya Dr. Eti Mardian Kurniawati, dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Saat ini saya sebagai salah satu pengurus di ID Jawa Timur yang juga kebetulan menjadi salah satu staf pengajar di Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang akan kami diskusikan ya terkait dengan kesehatan reproduksi, terutama tentang keputihan, mudah-mudahan akan memberikan manfaat untuk semuanya yang menyaksikan podcast kali ini. Amin dok. Baik dokter, bisa langsung kita mulai nih dok. Boleh silakan. Mulai ke sesinya nih dok. Ya silakan. Banyak nih dok pasien atau bahkan mungkin orang-orang sekitar kita yang tanya pada kita, kok saya tiap bulan keputihan sih? Nah sebenarnya kalau dari bahasa medis itu sendiri dok, keputihan itu apa sih dok? Baik, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi sebelum kita ngobrolin banyak tentang keputihan, maka kita harus tahu dulu dong definisi keputihan itu apa ya. Jadi yang disebut dengan keputihan itu adalah keluarnya segala cairan melalui vagina atau kemaluan yang bukan darah menstruasi. Jadi cairan tersebut bisa berupa apa saja ya. Bisa berupa cairan warna putih, bisa berupa cairan warna kuning, hijau, atau bahkan yang bercampur dengan darah. Selama itu bukan darah menstruasi, itu kita menyebutnya sebagai keputihan. Begitu. Baik dok, jadi keputihan itu cairan apapun itu ya dok, yang keluar dari vagina. Betul, karena kadang kita kan juga mendapati bahwa cairan warna putih yang keluar dari vagina ada bercak darahnya. Tapi itu bukan darah menstruasi ternyata. Itu yang disebut sebagai keputihan. Jadi kadang mungkin pasien akan mendeskripsikan, dokter saya kok keluar keputihan ya, tapi ada darahnya begitu. Itu deskripsi yang tidak salah. Tapi harus membuat kita aware, karena namanya keputihan itu kan nanti kita akan sampai masuk pada pengetahuan tentang keputihan ini normal apa tidak. Begitu. Oke, jadi kita sudah tahu batasannya keputihan itu sebenarnya itu apa nih dok. Nah dari situ nih dok, sebenarnya keputihan itu penyebabnya itu apa dok? Oke. Jadi untuk tahu sebab keputihan sebenarnya nanti kita harus bisa membedakan ya keputihan yang fisiologis dan keputihan yang patologis, atau bahasa awamnya adalah keputihan yang normal dan tidak normal. Tapi pada prinsipnya yang berupa keputihan itu sebenarnya adalah sesuatu yang keluar dari kelenjar vagina maupun kelenjar di daerah serviks atau mulut rahim. Jadi seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya di seputar vagina maupun di seputar mulut rahim atau serviks itu ada yang namanya kelenjar-kelenjar yang akan mengeluarkan cairan. Yang fungsi dari cairan tersebut banyak sekali ya. Mulai dari untuk menolak kuman, menolak mikroorganisme yang mungkin masuk ke vagina sehingga bisa keluar begitu. Atau yang kedua fungsinya juga bisa untuk lubrikasi ketika hubungan seksual. Jadi pada prinsipnya cairan-cairan yang dihasilkan oleh kelenjar di vagina maupun di mulut rahim itu awalnya adalah sesuatu yang sifatnya normal selama jumlahnya tidak berlebihan dan juga sifatnya tidak seperti yang patologis begitu.
Baik dok. Jadi keputihan itu sebenarnya sesuatu yang normal nih dok. Yang normal Iya. selama memenuhi kriteria normal. Betul. Mm-mm. Jadi yang normal dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar di sekitar vagina itu nih dok. Betul. Nah tadi sudah sempat disinggung juga nih dok. Mm-mm. Jadi ada keputihan yang normal Betul. dan tidak normal. Nah Betul. gimana nih dok cara kita membedakan yang mana sih keputihan yang normal, mana sih keputihan yang tidak normal? Baik. Jadi begini. Memang seringkali pasien tuh datang ya ke kami ya, apalagi saya kan sebagai seorang dokter obgyn. Jadi yang kontrol ke dokter obgyn itu kan bukan hanya pasien hamil, tapi seringkali juga pasien dengan keluhan. Dan keluhan terbanyak yang datang ke kami ya selain hamil itu adalah 1, keputihan, 2, perdarahan, 3, benjolan dan rasa nyeri, baik itu di perut maupun di daerah kemaluan. Jadi ketika pasien itu datang dengan keputihan, itu biasanya dia akan memberikan deskripsi. Jadi nanti kalau pasien tidak bercerita sendiri, kita akan menantang dia untuk bercerita. Keputihannya seperti apa sih? Jadi yang perlu kita perhatikan untuk memastikan apakah ini keputihan yang normal apa tidak, yang pertama itu 1, dari sifat warnanya. Ya. Jadi warna awal dari yang namanya sekret dari kelenjar vagina maupun serviks itu harusnya warnanya bening atau putih. Kemudian yang kedua itu adalah baunya. Jadi normalnya keputihan yang bukan penyakit itu harusnya tidak berbau, ya. Bukan nanti yang seperti deskripsi pasien misalnya baunya amis dokter, baunya nggak enak banget gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah adanya rasa gatal atau tidak. Karena normalnya kalau itu sekret atau cairan yang berasal dari kelenjar di vagina maupun serviks tidak memberikan rasa gatal, tidak memberikan rasa perih, tidak memberikan rasa nyeri ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus bisa menilai keluarnya keputihannya ini kapan. Selama keputihan itu keluar dalam waktu kurun yaitu di mana terjadi peningkatan produksi dari sekret kelenjar tadi itu, misalnya pada saat pertengahan siklus haid. Teman-teman pasti semuanya bisa menandai dong. Kalau pas pertengahan siklus haid itu ketika masa subur ya, seringkali keluar cairan dari vagina yang sifatnya itu molor banget ya. Seperti putih telur itu. Itu adalah sesuatu yang normal. Kemudian yang kedua adalah keluarnya pada saat sebelum atau sesudah haid atau pada saat menjelang hubungan seksual ya, ketika sudah pada fase yang dimana arousalnya meningkat ya, penerimaan terhadap rangsangnya meningkat, maka itu otomatis di seputar daerah vagina akan basah begitu. Jadi keputihan yang normal itu prinsipnya adalah 1, tidak berbau, 2, tidak berwarna, warnanya hanya putih atau kuning, warnanya tidak boleh kuning, tidak boleh hijau ya, jadi hanya boleh putih atau bening. Tidak boleh kuning, tidak boleh hijau, atau bahkan sampai bercampur darah itu tidak boleh. Jadi kalau sudah warnanya berubah seperti itu harus segera periksa, karena mungkin kita harus mencari sebabnya, apakah ini infeksi atau terkait adanya lesi di daerah serviks atau di daerah vagina. Kemudian dia tidak boleh berbau, dan yang keempat adalah tadi sesuai dengan keluarnya pada saat-saat yang ditentukan sebagai sesuatu yang normal tadi. Tapi kalau misalnya keputihannya berbau, warnanya jadi kuning, hijau, coklat, campur lendir darah, kemudian dia gatal, perih, dan keluarnya anytime sepanjang waktu begitu, yaitu adalah sebuah keputihan yang tidak normal, dan sebaiknya para perempuan yang mengalami itu harus segera berobat ke dokter. Begitu. Iya, baik dok. Berarti cara gampang bedakannya berarti ada 4 tadi tuh ya dok ya. Betul. Dari warnanya, baunya, gatal atau tidak, sama waktunya kapan aja. Betul. Ya, oke. Tadi sempat disinggung juga nih dok. Pasti kalau misalnya tidak normal nih ada penyebabnya. Nah, tidak normal nih penyebabnya biasanya apa aja dok? Baik. Jadi kalau kita baca ya, kita baca-baca, kenapa sih kok akhirnya bisa terjadi keputihan yang tidak normal? Yang pertama itu adalah seringkali karena infeksi ya. Infeksi ini macam-macam ya, bisa infeksi oleh bakteri ya. Nanti yang sering akan didapatkan banyak itu adalah bakterial vaginosis. Ya, nanti kita akan cerita bakterial vaginosis itu seperti apa. Kemudian bisa oleh parasit atau bisa oleh infeksi jamur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu bisa disebabkan oleh adanya tumor.
Jadi tumor misalnya saja kanker serviks begitu ya, di mana ada benjolan di serviknya, maka itu akan seringkali menyebabkan keputihan yang sangat tidak normal. Dan baunya itu khas banget kalau keputihan karena kanker serviks. Jadi pasien mungkin masih ada di depan kamar periksa, masih baru buka pintu mau periksa ke kita, itu kita sudah bisa mengenali dari baunya keputihannya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga itu kadang-kadang kita dapatkan juga karena adanya benda asing ya. Jadi misalnya pasien dengan memakai IUD, meskipun tidak semua. Tapi kalau kita misalnya akan melakukan pemasangan IUD, kita harus bisa menjelaskan kepada pasien bahwa mungkin nanti ibu akan bisa mendapatkan keputihan yang tidak seperti biasanya. Kita harus bisa menjelaskan kapan sih harus kontrol keputihan pada IUD itu. Jadi itu adalah salah satu benda asing. Bahkan pada beberapa kasus kami itu mendapatkan benda asingnya itu bahkan ekstrim ya. Misalnya ada anak-anak kecil tuh yang suka mainan ya. Anak-anak kecil tuh kan kadang rasa ingin tahunya tuh gede banget ya. Kadang tuh ibunya datang ke kita, dokter ini loh, anak saya kok keputihannya bau banget, sudah diobati, sudah shopping dokter kemana-mana, tapi ternyata gak sembuh-sembuh diobati. Ternyata ada benda asing di dalam vaginanya. Apa coba kira-kira? Koin? Yang pernah kami temukan itu ini kertas ya, kayak digulung-gulung gitu. Masuk ke dalam vagina. Karena mungkin dia rasa ingin tahunya gede ya. Itu. Kemudian pada perempuan dewasa kami juga pernah mendapatkan sesuatu yang juga menakjubkan. Yang dia bilang sudah berobat gitu. Sudah berobat. Dia keputihan, bau, sudah berobat. Tapi tidak sembuh-sembuh. Ternyata setelah kita evaluasi di dalam vaginanya itu ada benda asing. Bisa nebak nggak apa kira-kira? Apa itu dok? Botol? Tutup botol Cleo. Saya pernah menemukan itu ya. Jadi sesuatu yang apa ya, amazing gitu loh. Ya, amazing banget. Tapi itu adalah cerita nyata. Jadi kalau kita misalnya mendapatkan pasien dengan keputihan, maka kita tidak cukup melakukan diagnosis dan tata laksana itu hanya dengan melakukan anamnesis pada pasien. Jadi pemeriksaan fisik terhadap pasien itu sangat penting. Ya, kalau memang memungkinkan, misalnya pada pasien yang sudah menikah, kita boleh loh periksa dalam pada pasien itu ya. Karena siapa tahu kita menemukan adanya benjolan di serviks ya. Kalau kita nggak melakukan pemeriksaan kan nggak ketahuan. Atau tadi misalnya ada tutup botol Cleo yang nyasar di situ kan nggak ketahuan juga ya. Sedangkan anak-anak itu ya waktu itu minta izin ketika dilihat lebih dalam lagi. Belum sampai kita buka kemaluannya itu ternyata memang ada benda asing di situ. Ternyata setelah diambil juga sudah selesai masalahnya. Jadi itu adalah hal-hal yang mungkin akan bisa menyebabkan terjadinya keputihan yang tidak normal. Gitu. Jadi kira-kira ada 3 nih dok penyebabnya. Secara umum ada infeksi ya dok. Bisa dari bakteri, parasit juga. Lalu yang kedua bisa karena ada tumor ya. Betul. Oke, yang ketiga juga benda asing tadi nih dok. Yang bisa sampai ekstrim nih dok. Betul sekali. Kira-kira nih dok, bahayanya apa dok kalau kita keputihan yang tidak normal itu? Oke, saya kasih contoh ya. Salah satu bahaya dari keputihan tidak normal yang tidak mendapatkan penanganan adekuat karena mungkin takut berobat. Karena seringkali pasien tuh takut mau berobat ke dokter kan. Jadi mungkin mereka akhirnya pakai sesuatu yang sifatnya, biasanya pakai ini deh herbal gitu ya. Bahkan saya tuh pernah ya dapat pasien. Jadi kalau dokter kandungan tuh ceritanya banyak deh. Mungkin kalau dibuat cerita di balik meja praktek tuh bisa bukunya segede ini ya. Pasien ini tuh pasien yang memang dari anak pertama itu ke saya begitu. Nah, suatu ketika dia itu datang dengan keluhan keputihan ya, dengan keluhan keputihan. Kemudian saya periksa. Jadi pesan sekali lagi ya, kalau misalnya nanti untuk pasien pun ini pesan saya. Jadi kalau misalnya ada keluhan keputihan ketika dokter kandungan itu melakukan pemeriksaan dalam, sebaiknya jangan menolak gitu loh. Itu malah artinya bagus banget, berarti dokternya itu teliti. Jadi nggak cuman anamnesis, nggak cuman USG, tapi malah sebaiknya kalau keputihan itu harus periksa dalam. Jadi pada waktu itu akhirnya saya lakukan pemeriksaan dalam kan di meja ginek begitu ya. Saya pakai inspekulo dan saya terkejut banget. Keputihannya tuh banyak sekali dan di dinding-dinding vaginanya itu
tanpa erosi itu banyak. Kemerahan, luka, lecet, erosi banyak sekali. Bisa nebak nggak kira-kira apa itu? Trauma mungkin, Dok. Mikirnya trauma ya? Iya, Dok. Ya hampir betul sih. Jadi dulu itu lagi ngetren ya yang namanya ada kristal bla 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 itu loh. Jadi dulu itu ada yang ngetren namanya dijual kristal bla 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 yang ketika itu bisa menjadi ditawarkan menjadi salah satu pilihan pengobatan kalau keputihan. Jadi bentuknya itu seperti batu ya, seperti batu kemudian sudah diperhalus dan ternyata saya itu amazing lagi. Itu ternyata cara pakainya tuh batu yang sudah dibentuk kayak tongkat kecil itu dimasukkan ke maluan dan katanya diputer-puter begitu. Ya makanya saya akhirnya nggak heran kalau akhirnya ternyata luka-luka luar biasa begitu di vaginanya. Begitu. Jadi kalau ditanya apa sih akibatnya kalau keputihan itu tidak diobati dengan baik? Ya yang pasti mudah-mudahan diobati dengan baik ya, karena kalau cara pengobatannya salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi, memakai hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai untuk pengobatan itu ya. Misalnya pakai batu yang dimasukkan yang diputer-puter ya. Jadi kalau nggak diobati, satu misalnya infeksi ya. Kalau misalnya takut berobat akhirnya apa? Infeksinya kalau tadinya cuma di vagina, kalau tadinya cuma di mulut rahim atau serviks, akhirnya akan ascending infection. Jadi infeksinya tuh tambah naik ke atas. Kemana naiknya? Di rahim ya, dia naik ke rahim. Kemudian menjadi endometritis namanya, infeksi rahim. Lalu dia bisa ke arah kanan dan kirinya rahim, yaitu ke adnexa, ke saluran telur, ke ovarium. Akhirnya terjadi yang namanya adneksitis. Nanti kalau lama-lama semua organ genitalia di dalam itu kena, bisa jadi yang namanya radang panggul. Dan kalau sudah radang panggul, pengobatannya mungkin nggak bisa sederhana lagi. Bahkan kadang kita bisa mendapatkan yang namanya tubuh ovarial abscess. Jadi adanya semacam cairan nanah yang terkumpul di daerah rongga panggul. Yang akibatnya apa? Akibatnya satu, pengobatannya lebih kompleks. Dua, mungkin perlu tindakan operasi. Tiga, kalau nggak sembuh-sembuh bisa bikin perlengketan yang lama-lama bikin susah hamil begitu. Itu adalah salah satu contoh kalau misalnya keputihannya karena infeksi yang tidak diobati dengan baik. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ternyata ada tumor ya, misalnya salah satu contoh tadi saya sebutkan ternyata kanker serviks. Kalau misalnya takut berobat, akhirnya berobatnya pakai ini deh. Saya berobat ke alternatif A, B, C begitu. Ternyata yang harusnya tadi misalnya dia berobat lebih awal, mungkin stadium kanker serviksnya masih stadium 1 ya, yang bisa operable, bisa dioperasi, tapi karena dia sibuk jalan-jalan cari pengobatan alternatif, akhirnya dia di stadium lanjut, yang tidak bisa dioperasi. Jadi itu adalah dampak-dampak dari keputihan tidak normal yang tidak diobati dengan baik. Gitu. Oke, baik. Tadi ada pesan yang sangat harus perhatikan ya dok. Kalau misalnya kita datang dengan keputihan, kalau misalnya kita mau diperiksa dalam jangan menolak. Itu penting sekali. Kecuali yang belum menikah loh ya. Kalau pasien belum menikah atau anak-anak malah tidak boleh dilakukan pemeriksaan dalam karena kan nanti akan merobek selaput darahnya. Betul, dok. Kecuali untuk kasus yang memang urgent dan itu pun harus dengan penjelasan informed consent yang baik. Gitu. Lalu tadi penyebabnya bahaya kalau infeksi itu dok. Tadi bisa jadi infeksinya makin meluas, ya. Terus bisa juga hingga sampai perlu dilakukan operasi, ya. Yang terakhir bisa juga sampai lengket. Nah itu menyebabkan namanya infertilitas ya, atau gangguan jadi dia susah hamil. Betul. Jadi itu bukan merupakan mitos nih dok. Kalau misalnya keputihan lama nggak diobatin itu bisa mengganggu kesuburan benar nih dok. Betul. Oke, lanjut nih dok. Kira-kira nih dok, kalau misalnya kita sudah mengalami keputihan, ya keputihan terutama yang keputihan tidak normal itu dok, gejala-gejala apa sih dok yang harus kita perhatikan? Oke, jadi kalau kita mengalami keputihan yang tidak normal, gejala apa sih harus diperhatikan? Ya tadi itu ya, harus bisa mengenali apakah keputihan yang kita alami itu adalah keputihan yang normal atau tidak. Prinsipnya adalah kalau kita sudah mulai menemukan bahwa keputihannya itu satu, warnanya nggak putih, nggak bening. Dua, ada bau. Tiga, bikin gatel, bikin sakit, bikin perih, apalagi pipis perih ya. Dan datangnya itu nggak menurut yang normal-normal tadi, tapi misalnya sepanjang hari keluar terus. Nah itu harus menjadi perhatian khusus bahwa sebaiknya segera periksa.
Karena nanti dengan pemeriksaan yang detail, dokter itu akan bisa menentukan ini diagnosisnya apa, penyebabnya apa, sehingga bisa melakukan tata laksana yang baik. Begitu. Jadi kalau gejala-gejalanya itu sudah di luar yang normal ya, terus apalagi sudah lama, apalagi sudah udah parah nih dok, mungkin tiba-tiba ada benjolan atau tiba-tiba gejalanya itu jadi infeksinya itu meluas, nah itu harus segera berobat ya dok. Dan yang penting juga nggak boleh diobatin sendiri. Betul sekali. Karena seperti kisah yang tadi itu nih dok. Betul. Lanjut nih dok, kita masuk ke sesi selanjutnya. Ini yang menarik nih dok. Kita bahas tentang fakta atau mitos. Nah, banyak sekali nih dok mitos-mitos yang beredar di masyarakat, terutama tentang keputihan. Yang pertama nih dok, biasanya ada yang bilang kalau keputihan itu dipengaruhi oleh makanan. Nah, yang paling sering kita dapatkan biasanya nih timun itu menyebabkan keputihan. Kira-kira benar atau salah nih dok? Apakah keputihan itu disebabkan oleh makanan? Nah, tentang timun atau nanas itu selama ini belum ada penelitian yang mengarahkan ke sana sih sebenarnya. Tapi mungkin kita bisa menandai diri kita sendiri. Kalau ternyata misalnya habis makan nanas, makan timun, ternyata jadi bikin keputihan, cairannya lebih banyak begitu ya. Mungkin bukan keputihan yang abnormal sih, tapi lebih basah begitu. Ya mungkin kalau terganggu dengan rasa basah yang berlebihan di daerah vagina, mungkin makanan itu perlu dihindari. Karena selama itu belum ada penelitian ilmiah yang memang membuktikan bahwa timun atau nanas itu menyebabkan terjadinya keputihan atau lendir yang berlebih, maka mungkin itu sifatnya masih individual banget. Jadi ada mungkin orang yang ketika habis makan itu lebih basah, tapi ada juga yang nggak apa-apa itu, gitu ya. Baik dok. Jadi ini sebenarnya dia sifatnya individual. Individual, iya. Belum mungkin ada perlu penelitian ya. Oke, siap dok. Iya. Lanjut ke yang kedua nih dok. Sabun pencuci vagina. Untuk sabun pencuci vagina, jadi saya sarankan kalau mau memilih sabun pencuci vagina, pilihlah yang memang itu direkomendasikan. At least ya, setidaknya itu adalah yang tulisannya memang pH-nya di bawah 4,5. Jadi jangan asal pilih, misalnya pilih-pilih yang di pasaran itu yang baunya harum ya, yang mengandung bahan ini. Tapi kalau misalnya dia tidak menyebutkan bahwa dia menjamin pH di bawah 4,5, maka itu jangan dipilih. Karena mungkin dia hanya memberikan sifat harum saja, memberikan sifat keset sementara, tapi malah bisa membahayakan kalau memang kandungannya itu tidak direkomendasikan. Kenapa kok saya menyebut pilih yang pH-nya 4,5? Karena pada pH 4,5 itu adalah pH normal vagina. Jadi vagina itu harusnya sifatnya itu adalah asam, bukan basa. Asamnya dia yaitu di bawah 4,5. Kenapa harus demikian? Karena pada pH 4 di bawah 4,5 itu, maka kuman-kuman yang jelek itu akan mati. Tidak akan bisa hidup di dalam vagina. Tapi sebaliknya ketika vagina udah mulai basah, yang mungkin disebabkan oleh pemakaian sabun yang salah, berlebihan, sabun itu kan basah ya. Maka justru kuman-kuman jelek itu mungkin akan hidup bebas di situ. Dan itu malah merugikan ya. Terus juga nggak perlu memakai sabun yang sifatnya itu adalah aseptik. Ya, kadang-kadang kan kita tergiur ini nih mengandung antiseptik gitu ya, mengandung antiseptik pakai buat vagina nih biar kumannya mati semua. Ternyata yang mati bukan cuma kuman jelek gitu ya, tapi kuman yang baik itu juga mati. Kenapa saya bilang kuman yang baik? Karena sesungguhnya di dalam vagina itu memang ada kuman-kuman baik. Kuman-kuman baik ini yang fungsinya adalah menjaga supaya vagina tetap asam. Jadi itu adalah sebuah circle ya, sebuah siklus bahwa kuman baik itu nanti akan bekerja sama dengan glikogen yang dihasilkan oleh epitel vagina supaya pH-nya tetap asam. Dan pH asam itu nanti akan menyebabkan kuman baik tetap hidup dan kuman jahat mati, begitu. Oke. Berarti sebenarnya sabun pencuci vagina itu boleh nih dok? Boleh, tapi cari yang mengandung pH di bawah 4,5. 4,5. Iya, gitu. Mungkin nih dok boleh tanya lebih lanjut lagi nih dok. Boleh. Apakah boleh digunakan setiap hari atau mungkin ada ketentuannya? Boleh digunakan itu waktu kapan saja? Jadi kalau untuk penggunaan setiap hari sih, selama tidak menimbulkan masalah, rasanya tidak ada apa-apa. Tapi ya tidak perlu berlebihan lah. Mungkin sehari sekali itu sudah cukup.
Oke. Berarti intinya seperti itu nih dok. Mm-mm. Carinya yang di pH-nya di bawah 4,5 Mm-mm. dan jangan menggunakan yang untuk aseptik karena sebenarnya itu nggak diperlukan. Betul. Oke. Kecuali pada kasus khusus ya, misalnya saya dapat pasien yang dimana habis melahirkan, kemudian luka jahitan perineumnya itu buka, ada tanda-tanda infeksi, mungkin saya perlu pencuci yang mengandung aseptik tadi. Aseptik. Tapi selama vagina itu baik-baik aja, kita nggak perlu melakukan sesuatu yang justru bikin vagina itu nggak baik-baik aja. Oke. Jadi sebenarnya harus sesuai dengan indikasi dokter gitu nih dok. Ya betul. Kita lanjut dok. Penggunaan panty liner sebenarnya Oke. boleh atau tidak? Nah ini ya saya catat lagi ya, panty liner itu sebenarnya tidak dianjurkan. Kenapa demikian? Karena sebenarnya daerah vagina itu butuh udara bebas. Anda bayangkan misalnya kalau misalnya pakai panty liner setiap hari sepanjang waktu dari pagi berangkat sekolah, berangkat kerja sampai pulang sore pakai itu terus, maka itu akan ungkep ya, bahasa Jawanya itu ungkep. Ungkep itu apa? Gerah. Orang kalau gerah itu mengeluarkan apa? Keringat. Keringat. Sama daerah kemaluan juga bisa berkeringat, basah, lembab, akhirnya jamur mudah tumbuh. Akhirnya situasi di vagina tidak baik-baik saja, sehingga mudah mengalami infeksi, entah jamur, entah bakteri yang lain. Jadi sekali lagi, sebenarnya kita tidak perlu berlebihan dalam melakukan perawatan di daerah vagina. Karena sebenarnya Allah itu sudah menciptakan itu dalam kondisi yang baik-baik aja gitu. Tapi kalau kita berlebihan mengubahnya, mengubah situasi yang normal di situ, maka akibatnya malah kehidupan mikroorganisme yang sudah tertata demikian baik di daerah vagina itu justru akan terganggu. Oke. Begitu ya. Penggunaan panty liner apalagi yang setiap hari itu tidak dianjurkan, Tidak dianjurkan. nih dok. Betul. Tanya lebih lanjut lagi nih dok. Kalau penggunaannya, misalnya ada yang tanya nih dok, penggunaannya dia digunakan cuma waktu keputihan aja, apakah boleh dok? Itu juga tidak direkomendasikan. Anda bayangkan kalau keputihan pakai panty liners, maka keputihannya kan akan ngendon di panty liners itu. Oh. Iya kan? Iya, Malah jadi nggak sembuh-sembuh. Apa yang dianjurkan kalau begitu? Memang kadang itu menjadi alasan pasien untuk pakai panty liner. Iya betul dok. Jadi, Ibu jangan pakai panty liner. Aduh dokter, ini loh saya itu keputihan tiap hari. Kalau pakai panty liner kan enak. Sekali pakai buang, sekali pakai buang. Yang disarankan itu adalah pakai celana dalam yang berbahan katun, yang bisa menyerap keringat. Kenapa? Karena itu akan menghilangkan risiko terjadinya kelembapan berlebihan di daerah seputar kemaluan. Ya. Terus kalau keputihan gimana dok? Ya kalau keputihan mohon sering-sering ganti celana dalam. Begitu ya. Bukan berarti mencari jalan pintas dengan memakai panty liner yang memang praktis tapi ternyata justru merugikan. Oke. Berarti penggunaan panty liner itu tidak disarankan nih Tidak dok. disarankan. Lebih baik kita mengatasi penyebabnya apa? Betul. Ya, dari celana dalamnya. Betul. Dengan sering-sering mengganti celana dalamnya. Iya. Oke. Lanjut nih dok. Mengenai ibu hamil. Nah, banyak nih dok biasanya keluhan kalau lagi hamil keputihan. Sebenarnya apakah itu normal dok? Baik. Normal enggaknya saya kembalikan lagi. Kita kan sudah sama-sama tadi cerita tentang definisi keputihan normal ya. Selama lendirnya itu sifatnya adalah putih atau bening, kemudian tidak berbau, tidak menyebabkan gatal, maka itu adalah keputihan yang normal. Kenapa ibu hamil cenderung untuk basah di daerah kemaluannya? Karena seperti yang kita ketahui bahwa pada saat kehamilan itu akan ada peningkatan hormon ya. Nah, peningkatan hormon ini juga meningkatkan kerja epitel, kerja kelenjar ya, kerja kelenjar yang ada di daerah seputar vagina yang akhirnya kelenjar tersebut akan lebih banyak menghasilkan cairan. Jadi selama keputihannya itu warnanya bening, putih, tidak gatal, tidak bau, itu adalah sesuatu yang normal pada kehamilan. Dan kita nggak perlu memberikan terapi apa-apa. Gitu. Berarti keputihannya itu karena perubahan hormonal, jadi itu sesuatu yang normal. Gitu. Iya betul. Baik. Lanjut nih dok, biasanya kan akhir-akhir ini mengenai kesehatan kejiwaan sering dibahas nih dok. Mungkin ada yang bilang kalau keputihan itu disebabkan oleh stres gitu. Apakah itu benar dok? Kalau karena stres sangat mungkin ya, karena seperti kita ketahui bahwa ketika kita stres maka semua situasi hormonal pada tubuh kita itu akan terganggu. Dan gangguan itu mungkin sangat bisa sampai pada daerah seputar hormon-hormon yang bekerja terhadap kelenjar di daerah vagina maupun serviks ya. Jadi kalau pasien itu bisa mengenali bahwa saya itu begini tiap kali stres dok.
Ya berarti gimana caranya supaya stresornya itu dikurangi begitu ya. Iya betul. Kurang lebih Oke. seperti itu sih. Jadi karena stres itu mengakibatkan perubahan hormonal. Betul. Jadi kita harus mengatasi stresnya, penyebabnya apa, dengan begitu keputihannya juga akan membaik. Berkurang gitu. ya. Nah, terakhir nih dok, apakah ada pesan untuk masyarakat kita terkait cara menjaga kesehatan reproduksi wanita? Mungkin ada tips-tips dok. Baik, ini tipsnya adalah bahwa buat perempuan menjaga kesehatan reproduksi itu adalah wajib. Kenapa saya bilang wajib? Karena kesehatan reproduksi buat seorang perempuan itu adalah investasi ya. Investasi baik sebagai kesehatan perempuan secara pribadi maupun investasi sebagai seorang istri. Iya. Dan juga seorang ibu. Kenapa saya bilang seorang ibu? Karena ada penyakit-penyakit di daerah seputar kesehatan reproduksi yang mungkin ditandai oleh keputihan, yang itu sebenarnya bisa menjadikan ancaman kesehatan ibu secara umum. Padahal seperti kita tahu ya, apalah anak dan keluarga dan suami tanpa seorang ibu. Ya, jadi mari kita jaga kesehatan reproduksi karena seperti yang saya sampaikan tadi, buat seorang perempuan kesehatan reproduksi itu adalah investasi. Gitu. Bagus sekali dok pesannya dok. Jadi intinya kita harus menjaga kesehatan reproduksi karena merupakan investasi dok. Dan itu penting sekali emang untuk kita ya. Betul. Baik. Alhamdulillah dok, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya dok pada siang hari ini. Ya. Semoga apa yang kita diskusikan, ilmu yang dokter berikan bermanfaat untuk kita semuanya dok. Amin. Mungkin jika ada laki-laki yang menonton bermanfaat buat istrinya, saudara-saudaranya. Betul, mudah-mudahan memberikan manfaat ya. Iya, amin. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Ya, sayang sekali dok, sama-sama Bu Dokter. Terbatas dok. Iya, terima kasih ya Bu Dokter ya, sudah membersamai kita kali ini. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu kita akhiri sisi podcast hari ini di sini. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.